Sebentar, saya berbekap. Ya, saya sudah WA ke Ibu Jin ya, berupa buku yang judulnya Perceraian. Jadi saya dulu ada buku judulnya Perceraian seperti ini, ya, dicetak, dijual. Jumlahnya ada 140 halaman. Buku ini sekarang sudah menjadi 246 halaman. Jadi sudah bertambah 100 halaman. Dan saya bagi dalam bentuk file PDF. Ya, jadi nanti kalau ada WA grupnya PPI WTC, maka boleh disebar di sana. Kalau Ibu terima, boleh juga diteruskan ke yang lain, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya bukan soal pengen bercerai, tapi kan banyak orang mengalami kasus yang sama, ya. Jadi bisa, boleh dibagi-bagi gratis. Nah, sekarang materinya saya sampaikan, semoga lebih cepat supaya waktu bertanya lebih panjang, ya. Tadi kayaknya pujiannya juga lebih cepat. Jadi tadi ketika saya pikir masih ada waktu, ini saya tinggal dulu dah, gitu ya, tinggal ngasih makan ayam. Ternyata udah mulai, ya. Oke, sebentar saya. Bolehkah bercerai? Apa kata Alkitab? Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Elohim Tuhan Israel, juga yang menutupi, dan seterusnya, ya, dan mereka yang membenci pakai dengan kekerasan. Jadi ini sebenarnya ayat saya sambung dengan Amsal. Ini maaf setelah stripnya filenya salah, ya. Ada 2 ayat sebenarnya di sini. Yang Maleakhi hanya sampai pada Allah membenci perceraian. Oke, saya stop dulu. Dilarang membunuh ada, dilarang bercerai ada. Karena firman Tuhan berkata apa yang disatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia, dan mereka menikah itu berjanji di hadapan Tuhan, disatukan oleh Tuhan. Termasuk yang tidak diberkati pernikahannya, sudah terjadi, sudah diizinkan, itu sudah sebuah pernikahan yang sah. Dan Alkitab berkata, apa yang dipersatukan nggak boleh dipisahkan dalam arti perceraian. Dengan kata lain, jangan bercerai. Jangan membunuh ada, jangan bohong ada, jangan mencuri ada, jangan menginginkan harta orang lain ada. Udah jelas jangan, gitu ya. Tapi nggak ada Allah membenci orang yang bohong, Allah membenci orang. Tapi perceraian, khusus dosa itu, Tuhan tambahkan. Tuhan benci perceraian. Jadi sebenarnya sudah jelas, ya. Dengan ilustrasi yang misalnya membunuh. Membunuh itu dosa, iya. Bercerai dosa. Dosa orang ada larangannya. Ya, yang ada larangannya berarti melanggar larangan Tuhan, itulah dosa. Jadi, Pak, boleh nggak Pak membunuh itu? Nanya kok begitu. Lah ini buktinya ada yang nanya, boleh bercerai apa tidak. Jadi pertanyaan apakah boleh bercerai sebenarnya sama dengan pertanyaan apakah boleh membunuh, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Amsal 2 ayat 16, ayat Amsal 2 16 itu ayat yang ini maafnya ini membenci perceraiannya ke bawah lagi, ya. Orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, maka janganlah berkhianat. Nah, jadi menurut Amsal 2:16, orang yang bercerai itu disebut berkhianat. Ya. Lalu kalau saya lanjutkan ayat 18-nya, orang yang berkhianat itu akan menuju tempat arwah alam maut dan tidak pernah akan kembali lagi dalam kehidupan. Jadi tegas banget sebenarnya kita berkata bahwa orang bercerai itu masuk neraka, gitu ya. Jadi bukan cuma boleh apa tidak. Dosa, yang kedua dibenci Tuhan, yang ketiga masuk nerakanya jelas lagi ada ayatnya, gitu ya. Kalau misalnya bercerai, maka ada rabu-rabunya. Ya. Orang yang bercerai lalu kawin lagi dengan perempuan lain, dia berzina. Nah, kata zina di sini bukan moikau tapi porneia. Berzina itu kalau yang moikau misalnya orang melihat perempuan lain lalu tergerak syahwatnya, nah itu perzinahan, percabulan. Tapi menikah dengan orang lain setelah bercerai, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya sex immorality. Sedangkan berzina itu fornication atau percabulan. Jadi sebenarnya zina di sini lebih berat daripada zina yang lain. Kalau menggunakan kata zina dalam aslinya, ya. Dan barang siapa perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, jadi sebenarnya sudah lengkap, baik ayat mengenai kalau bercerai menikah lagi, itu baik suami yang bercerai menikah lagi atau istri yang diceraikan menikah lagi, itu juga disebut moikau, kebejatan seksual.
Loh Pak, saya diceraikan Pak. Kalau yang menceraikan nggak boleh, masuk akal dong menceraikan lalu. Tapi saya kan diceraikan, saya kan korban. Tuhan itu pintar. Kalau yang diceraikan boleh menikah lagi, nanti orang ibu-ibu cari gara-gara. Gara-gara, ceraiin. Nah, kamu nggak boleh, aku boleh, gitu kan. Maka Tuhan udah pintar. Bukan sudah pintar, dari dulu pintar, maha pintar. Jadi sudah dikasih ayatnya, yang menceraikan sama yang diceraikan, dua-duanya nggak boleh menikah lagi. Nanti beberapa hal, kalau detailnya di buku ya, yang ini yang saya sampaikan, saya sekilas saja. Atau kalau enggak, nanti kita dalami ditanya jawab. Tapi masih ada lagi beberapa memang perkecualian di Alkitab yang katakan, misalnya 1 Korintus 7 ayat 11. Nanti kita bahas konteksnya apa. Kenapa dikasih lagi pakai jika gitu ya? 1 Korintus 7 11. Jikalau ia bercerai, ia harus hidup bersama tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi kalau ibu menceraikan suaminya, harus damai dengan suaminya. Nah, kalau damai ngapain cerai kan gitu kan? Dan hidup tanpa suami artinya apa? Selibat. Tapi tunggu dulu ya, ini ayat konteksnya apa? Nanti dibahas di sesi tanya jawab. Saya lanjutkan dulu saja supaya lebih cepat. Nah, jadi sebenarnya perceraian itu bukan solusi, tapi dilema bagi kedua belah pihak. Ya, atau mungkin saya bahas juga lah ya. Nanti kalau bertanya lagi boleh. Itu ayat yang tadi kalau jika bercerai maka ia boleh asal dia hidup damai dengan suami gitu ya. Kalau damai ngapain bercerai? Karena itu konteksnya sebenarnya adalah kalau punya suami atau istri yang tidak seiman. Jadi orang Yahudi itu pada zaman dulu, orang Yahudi berarti agamanya Judaisme, makanya yang Kristen dibunuhin. Dalam konteks seperti itu kalau diceraikan ya sudah. Tapi yang diceraikan ini yang Kristen misalnya, atau ibunya yang Kristen karena memang dia diancam akan dibawa ke pengadilan, di penjara, karena waktu itu orang Kristen ditangkapin. Ya sudah, kita cerai saja. Tapi yang diceraikan atau ibu yang menceraikan karena di perikop di situ karena iman, maka dia harus hidup damai dengan suaminya, nggak boleh benci, nggak boleh kecewa dan selibat. Jadi itulah konteks di perikop itu. Makanya ayat selanjutnya dari ayat tadi itu sebenarnya tidak tahukah kamu bahwa kamu akan memenangkan pasanganmu? Ya, jadi bukan bercerai, memenangkan pasangan. Kenapa saya katakan bercerai bukan solusi, tapi dilema bagi kedua pihak? Pak, kalau ayatnya memang yang tadi itu dipotong aja, Pak. Orang boleh kalau bercerai asal dia hidup tanpa suami atau selibat. Saya sanggup, Pak. Daripada hidup sama makhluk satu itu. Tuh, Pak Jarod saya aja bilang jangan bercerai. Pak Jarod, suami saya itu mukanya kayak Herodes, Pak. Pura-pura Firaun, Pak. 3 laku, Pontius Pilatus, 3 setan ada dalam satu pribadi, itulah suami saya, Pak. Saya bisa mati, Pak, kalau saya nggak bercerai, gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada ya kalau urusan nyawa bukan bercerai. Mati dong, Pak, menghindar. Jadi kalau mau digebuki sampai mati, ya jangan di rumah mati nanti ya. Ibu boleh pergi pulang ke rumah orang tua. Atau enggak berpisah tanpa perceraian. Kenapa tanpa perceraian? Karena perceraian bukan solusi, tapi dilema. Begitu cerai, pasangannya mau menikah nggak boleh, ibu menikah nggak boleh. Tapi kalau berpisah, ya, karena kalau digebukin kalau nggak mati nih Pak Jarod, ya udah jangan bercerai tapi pisah. Menunggu dia bertobat, begitu dia bertobat balik harus diterima karena pihak yang orang percaya ini dalam posisi mau memenangkan hidup berdamai, cuma dia aja yang nggak damai, ya gebukin terus nggak damai, maka pisah tanpa perceraian. Tujuannya apa? Kalau dia bertobat balik lagi. Karena kalau bercerai, lalu suaminya menikah lagi, mau balik malah nggak boleh. Itu ulangan pasal 24. Jadi kalau orang bercerai, menikah lagi, balik lagi, bukan pemulihan itu namanya. Itu perzinahan kedua. Jadi Alkitab ada rambu-rambunya, juga termasuk kalau yang boleh pulih kembali dan yang tidak. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ceraian bukan solusi, tapi mestinya solusi itu kasih Tuhan, sehingga tidak ada kata cerai. Ya. Ini gimana kalau pasangan tidak seiman? Korintus 7 ayat 12, nah ini sambungannya yang tadi itu. Ya, kepada orang yang lain, aku bukan Tuhan katakan, tapi Paulus mengatakan juga dengan pengurapan Tuhan dan dorongan Roh Kudus, karena Alkitab berkata semua yang ditulis karena inspirasi Roh Kudus. Kalau ada seorang yang beristrikan orang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, jangan bercerai. Jadi kalau seiman bukan bercerai, menangkan dong, gitu ya. Kalau ada seorang istri bersuami yang tidak beriman, maka jangan bercerai. Kenapa? Karena suami yang tidak beriman dikuduskan istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan suaminya. Atau tambah lagi, ya, bahwa
orang yang tidak beriman itu kalau mau bercerai, biarlah ia bercerai. Nah ini kenapa tambah ini lagi? Karena pada waktu itu ada sekte-sekte seperti pada zaman sekarang. Misalnya amit-amit, makanya Bapak Ibu anaknya jangan menikah dengan orang yang tidak seiman ya. Kalau anaknya moderat, ketemu orang agama lain yang moderat, maka mereka pacaran. Tapi sering setelah menikah nggak moderat lagi. Misalnya suaminya ikut aliran ekstrim, di mana hubungan seks dengan yang tidak seiman itu haram. Dan agamanya membolehkan nikah lagi sampai 4. Maka istri yang Kristen ini nggak diceraikan. Kalau diceraikan masih bagus, masih nasibnya bagus ya. Dia nggak diceraikan, tapi suaminya menikah lagi. Dan tidur sekamar bertiga. Tapi karena hubungan seks dengan yang Kristen itu haram, maka dia hubungan seks sama yang seiman. Satu agama. Bisa bayangin perasaan istri yang tidak diceraikan, tapi suruh melihat suaminya dengan istri keduanya berseks, dan bahkan diancam, kamu berkabur tak cari, kamu kawin sama orang lain tak gugat, karena kamu istri saya. Jadi, atau misalnya dalam kasus yang lain, ketika suami istri menikah tidak satu iman, ya pemuda-pemudi tidak satu iman, lalu berikut setelah menikah, si suami masuk aliran model sekte Yahudi, gitu ya, atau ini sekte yang lain, tapi di Indonesia, bahwa dengan tidak seiman, tidak satu agama, itu haram, ya, lalu diceraikan. Nah, dalam kasus seperti itu, sebenarnya si istri ini menjadi seperti di perikop 1 Korintus pasal 7. Murni diceraikan karena imannya, bukan menikah beda agama. Baik-baik aja sih, ya, nggak masalah. Kalau masalah kan nggak menikah. Jadi menikah memang dari awal beda agama. Ada masalah keuangan, lalu bercerai. Masalah berantem, lalu bercerai. Jadi masalah ini bercerai bukan karena iman. Iman ini hanya dipakai untuk bertanya ke pendeta. Pak pendeta, suami saya nggak seiman, berarti boleh dong pakai ayat ini. Gitu. Padahal picuan perceraiannya bukan itu. Itu namanya ngakalin, itu namanya licik, itu namanya bohong. Ya, jadi bukan perceraian karena pertengkaran. Selesaikan pertengkarannya karena pemicu perceraiannya bukan beda agamanya. Kalau ketemu suaminya nggak masalah kok Pak, dia ke gereja saya kasih kesempatan kok. Cuma dia bohong Pak, dia nipu saya berkali-kali soal duit. Waduh, ibunya ini tidak benar gitu ya. Jadi menangani kasus perceraian ini memang kadang nggak mudah ya. Ketika ada celah juga memang di Alkitab mengenai hal itu. Untuk perceraian, tetapi tunggu dulu Alkitab menuliskan hal itu dalam konteks apa ya. 1 Korintus 7:16 lanjutkan. Bagaimana ini kepada yang tidak seiman ya. Bagaimana engkau hai istri dan engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Apakah engkau tidak? Dan juga hai istri, bagaimana engkau tidak akan menyelamatkan? Jadi kalau beda iman, solusinya bukan bercerai. Sekali lagi apa? Menyelamatkan pasangannya. Ya, maka ditegaskan di ayat 27. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Yang diusahakan apa kalau beda iman? PI pribadi kepada pasangan, bawa ke sorga. Ya, pasangan saya nggak seiman Pak, doa puasa PI pribadi bawa ke surga. Lupa ketemu di bumi aja udah bosen, nanti bawa ke surga ketemu lagi di surga. berarti ini ibunya belum lahir baru. Orang lahir baru tuh pengen banget orang lain masuk surga, ya masuk nggak mau nginjili nanti di surga ketemu lagi bosen Pak di bumi aja enak lihat mukanya. Aduh jangan ya. Orang yang lahir baru pasti pengen orang lain masuk surga. Tapi gimana kalau suami saya tidak seiman? Masih banyak pertanyaan soal itu. Gitu. Boleh bercerai? Enggak. 1 Petrus 3. Istri-istri tunduk pada suami supaya kalau di antara mereka ada yang tidak taat kepada firman. Berarti belum percaya, ya kan? Mereka juga dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya engkau hidup. Jadi suami dimenangkan dengan kesalehan. Maka perceraian bukan solusi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Pasangan berzina, bolehkah bercerai? Oke, mana ayatnya? Kita baca dulu. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena porneia. Ia menjadikan istrinya berzina atau moikatai. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat moikatai. Ya, nah, porneia ini orang yang, atau lebih enak saya baca pakai bahasa Inggrisnya. Tapi hanya yang kata porneanya. Orang tidak boleh bercerai kecuali kebejatan seksual. Jadi orang tidak boleh bercerai kalau hanya karena berzina dengan pembantu, selingkuh dengan sekretaris, tapi bukan seks immorality. Karena yang dibolehkan itu seks immorality atau porneia. Jadi kalau misalnya orang berzina boleh bercerai,
Lalu dicari ayat lagi. Orang melihat perempuan lain, lalu bergerak syahwatnya. Kalau terjemahan lama lebih vulgar. Apabila orang melihat perempuan dan bergeraklah syahwatnya itu, bergeraklah kemaluannya, gitu ya. Dalam bahasa Jawa, ini maaf ya jorok ya. Laki-laki melihat perempuan lalu ngaceng. Berdiri ereksi, itu berzina. Nah kalau begitu orang tidak boleh bercerai kecuali berzina. Oh, ini berzina nih, bercerai, bukan. Kalau seperti itu namanya najis. Kalau suami tidur dengan istri orang lain itu zina. Nah zina nggak boleh cerai. Yang boleh itu kebejatan seksual, sex immorality, porneia. Nah maka kuncinya adalah pengertian porneia ini. Saya lanjutkan begitu ya. Kebejatan seksual, sex immorality digunakan dalam berbagai macam terjemahan, ya, kecuali ada terjemahan yang memang nggak menggunakan istilah sex immorality, ya, itu yang membuat banyak gereja kayaknya yang ada yang setuju dengan perceraian kalau pasangannya berzina dalam arti selingkuh. Padahal sexual immorality, ya, itu digunakan untuk kasus-kasus seperti apa, ya. Kasus-kasus yang dalam bahasa aslinya porneia, ayatnya banyak sekali. Saya akan ceritakan saja, nggak dibaca satu persatu. Jadi kata porneia itu adalah kebejatan seksual yang berhubungan dengan percabulan dalam arti berzina terus-menerus, hidup dalam percabulan, hubungan seks orang tua anak, seks yang menyimpang, seks dengan kekerasan, seks dengan binatang. Jadi orang tidak boleh bercerai kecuali porneia. Nah, porneia ini ya itu ada di ayat-ayat seks dengan binatang, seks dengan mayat, ya, seks dengan adik kakak, incest, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jadi kalau misalnya suami ketahuan, ya selingkuh atau istri selingkuh dengan sopir, lalu ketahuan nangis-nangis bertobat, itu berarti bukan bejat seksual, itu jatuh dalam dosa dan minta ampun lagi, harus diampuni, tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai, ya. Bahkan sebenarnya yang boleh pun itu bukan kehendak Tuhan. Jadi misalnya suami saya homo Pak, berarti porneia dong, ya. Boleh bercerai dong, boleh. Kehendak Tuhan bukan. Jadi yang dibolehkan pun bukan kehendak Tuhan, karena Tuhan benci perceraian. Nah, ini gimana Pak? Boleh tapi nggak dikehendaki. Oke, contoh. Bangsa Israel minta aja, Tuhan marah. Kenapa? Itu bukan kehendak Tuhan. Aku ini rajamu. Mas Samuel menghadap Tuhan, Tuhan bilang sama Samuel. Mereka tuh melawan aku. Kasih tahu, gitu ya. Kalau punya raja itu kebiasaan budaya bangsa-bangsa dunia. Mereka seperti menyembah manusia rajanya. Enggak, kami tetap menyembah Tuhan. Tapi kamu mau punya raja, nanti ada bayar pajak. Enggak apa-apa, kami tanggung. Akhirnya Tuhan bilang begini. Bangsa kecil, gitu ya. Ya sudah, kira-kira begitu. Akhirnya diizinkan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu karena kedegilan bangsa Israel. Nah, berbicara perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau toh diizinkan beberapa kasus, itu karena kedegilan. Jadi sekali lagi, kalau mau kehendak Tuhan yang sempurna, punya pasangan homo, doa, puasa, layani pelepasan, sembuhkan homonya, dan tidak bercerai. Tapi tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat susah. Kecuali Anda seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, punya ketabahan luar biasa, punya iman dan kemampuan, didukung sama gembala tim yang lain untuk menyembuhkan porneianya, menyembuhkan kebejatan seksualnya, sehingga tidak bercerai. Itu terbaik, itu sempurna, itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi dalam batas-batas tertentu, karena banyak orang tidak mampu akan hal itu, sehingga Tuhan memberikan perkecualian yang ini. Jadi ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah orang boleh bercerai? Tuhan Yesus menjawab. Ini Tuhan Yesus yang menjawab. Orang tidak boleh bercerai kecuali porneia. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus menjawab hal ini gempar pada waktu itu. Karena waktu itu ada dua sekte Yahudi pada waktu itu. Kita bukan bicara Kristen, waktu itu Tuhan Yesus belum ada agama Kristen. Judaisme ada dua sekte. Yang satu boleh dengan alasan apa saja, nggak cocok, buka cerai, berantem, buka cerai. Yang satu boleh kalau karena berzina, ya, selingkuh. Tuhan Yesus memberikan syarat yang lebih keras lagi. Boleh kalau porneia. Waduh, makanya gempar kalau gitu lebih nggak usah kawin gitu ya. Itu karena Tuhan Yesus menjawab dengan lebih yang keras lagi, boleh kalau karena porneia.
itu pun bukan kehendak Tuhan kalau kita bicara konteksnya, ya. Tapi masih ada perkecualiannya. Ya. Sedikit lagi, setelah itu kita bisa tanya jawab lebih panjang, ya. Oke, ini hal yang sangat teologis. Ada di buku, toh bukunya saya bagikan, jadi silakan nanti dibaca. Yang saya sampaikan hari ini 30 menit itu kira-kira 1/5 dari buku. Makanya bukunya dibaca ya, nanti saya kasih ya. Jadi kalau penyimpangan seksual ya, seperti saya ulangi lagi, bisex, zoofilia itu seks dengan binatang tanpa rasa cinta, bestiality itu yang dengan rasa cinta, nekrofilia seks dengan mayat. Nah, ini yang sebenarnya termasuk kebejatan seksual. Sadomasokis itu termasuk kebejatan seksual. Di luar itu soal KDRT nggak cocok, bertengkar terus, tidak sama sekali untuk perceraian, ya. Nah, gimana Pak dengan yang betul-betul jelas-jelas disebut bejat seksual? Imamat 18, Roma 1, Imamat 18, 23. Untuk itu memang sebenarnya perkecualian yang Tuhan Yesus katakan itu menjadi boleh. Tetapi sekali lagi sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Jadi bisa menangkap ya antara kayak misalnya, Pak saya mau membunuh, setelah itu saya mau minta ampun. Jangan. Tapi sekali lagi, kalau membunuh tapi perang, boleh. Jadi membunuh pun ada perkecualiannya kan. Pak, datang perampok ke rumah saya Pak. Dia mau bunuh saya. Kebetulan loh Pak, saya itu barusan bersihin pistol Pak. Itu perampok bawa golok, dia menuju anak saya. Kalau saya nggak bunuh, anak saya mati Pak. Boleh, Anda boleh bunuh. Dalam kondisi seperti itu. Jadi membunuh pun juga ada perkecualiannya, termasuk bercerai. Ya, tapi tidak semudah seperti yang terjadi selama ini. Suami istri diduga selingkuh, apalagi baru diduga. Karena ada fotonya Pak bareng di hotel. Loh, di hotel fotonya di lobi. Memangnya kalau ketemu di lobi berarti selingkuh gitu ya. Tapi sering ngobrol ya dengan namanya teman SMA, teman SMP gitu ya. Jadi jangan pernah menuduh suami atau istri selingkuh ya tanpa bukti yang jelas. Bahkan kalau dia ada buktinya pun dia mengaku minta ampun, nggak boleh bercerai karena bukan mau kau, dia jatuh dalam dosa. Jadi sebenarnya Alkitab tuh cukup jelas ya mana yang boleh, mana yang tidak. Kebejatan seksual itu misalnya incest ayatnya mana gitu ya. Imamat 18, 1 Korintus 5 ayat 1 gitu. Jadi nanti semuanya bisa filenya saya berikan ya. Kok ada gereja yang membolehkan Pak? Nah itu dia pertanyaannya. Pak, di gereja yang sana dibolehkan Pak? Nah karena ada gereja yang menggunakan Net Bible. Ini salah satu terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia tapi versi Net Bible. Matius 5:32 itu diterjemahkan yang harusnya kalau King James kan orang tidak boleh bercerai except for sex immorality. Kata seksnya dibuang. Jadi hanya imoralitas saja udah boleh bercerai. Oh, kalau gitu suaminya korupsi boleh. KDRT boleh karena hanya berubah menjadi imoralitas. Memang terjemahan Alkitab itu memang ada plus minusnya ya, membuat orang mudah mengerti. Tapi ketika ada perbedaan, artinya kita kembali kepada bahasa asli. Sehingga akhirnya jelas bahwa ada terjemahan yang tidak sempurna. Walaupun tidak sesat, ya, tapi tidak sempurna. Yesus Tuhan nggak ada yang salah terjemahkan, gitu kan. Tapi dalam ayat-ayat tertentu, ternyata ada penerjemahan yang kurang tepat, sehingga menjadikan arti menyimpang. Lalu yang menyimpang ini dipakai sebagai pedoman oleh gereja tersebut. Maka, ya lebih penting lagi sebenarnya sih, jangan bercerai ya, kecuali kalau sudah terlanjur. Pak, gimana Pak kalau saya sudah terlanjur Pak? Ya sama juga kalau orang misalnya belum bertobat, ya kan, belum lahir baru. Pak, saya ini pernah bunuh orang 3 kali. Ya tentu kita nggak bilang, boleh sih membunuh. Kalau kondisi tertentu ya enggak. Bertobat, jangan membunuh lagi. Kalau sudah terlanjur beda ceritanya. Pak, saya sudah bercerai sekarang Pak. Kalau pasangannya belum menikah lagi, boleh yang terbaik. Pasangan sudah menikah lagi, memang nggak boleh menikah lagi. Kalau pasangannya sudah menikah lagi, nggak boleh kembali lagi, maksudnya nggak boleh pulih. Jadi kalau pasangannya bercerai, lalu dia sudah menikah lagi, lalu dia mau balik lagi, nggak boleh. Kalau pakai ulangan pasal 24, ya ulangan pasal 24 juga saya bahas dalam buku saya. Jadi itu
pendeta nggak boleh mengusahakan sebuah pemulihan ketika yang satu sudah melakukan kejahatan seksual. Kenapa nggak boleh balik lagi? Karena waktu bercerai dia menikah lagi, dia sudah bejat seksual, sudah melakukan moikau, porneia bahkan. Ya, karena orang bercerai menikah lagi itu bejat seksual, maka orang bejat seksual nggak boleh diterima kembali. Itu prinsip Ulangan 24. Walaupun masih ada beberapa gereja yang akhirnya itu kan perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru kan kasih karunia, kan pemulihan. Ya, terserah. Karena kalau bagi saya perjanjian lama itu yang digenapi hanya soal penebusan. Jadi perjanjian lama, kitab Taurat, yang digenapi dalam perjanjian baru itu yang berhubungan dengan ibadah penebusan dosa. Yang masih kesehatan masih berlaku. Ya, tapi yang berhubungan dengan ibadah malah sudah tidak berlaku. Ya, hukumnya diganti ketika berhubungan dengan pengampunan dosa, penebusan ataupun hal yang berhubungan dengan ibadah. Tapi yang hukum sosial, hukum perdata, jangan membunuh, jangan mencuri masih berlaku. Jangan makan babi masih berlaku. Kalau saya makan, Pak, ya nggak apa-apa. Anda masuk surga karena Tuhan Yesus, tapi ada kekurangan kesehatan. Sistem imun pasti berkurang. Tapi babinya ini diternaknya bagus loh, Pak, pakai peternakan steril. Tapi usus babi tetap pendek. Jadi protein yang dihasilkan oleh babi sama protein yang dihasilkan oleh domba itu beda rantainya, beda jenisnya, beda DNA-nya, sama-sama protein. Yang Anda butuhkan adalah protein halal, rantai asam amino yang bagus, yang dihasilkan oleh binatang halal. Jadi dalam hal seperti itu sebenarnya hukum Taurat itu nggak berakhir ya. Jadi ini sedikit menyimpang dari tema, gitu ya. Nanti beda lagi sama Pak Wiryo. Ya, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu satu kesatuan. Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu sebagai satu kesatuan. Makanya ketika juga membahas perceraian, saya tetap menggunakan acuan Ulangan pasal 24 ketika berbicara rujuk kembali. Ya, oke, saya kembalikan ke moderator. Kita bisa langsung masuk ditanya jawab. Kalau waktunya lebih banyak, lebih panjang, lebih bagus. Ya, jadi kita bisa lebih banyak untuk tanya jawabnya. Tuhan memberkati. Oke, Pak Jarod, terima kasih untuk penyampaiannya. Di chatroom sudah ada pertanyaan. Saya coba bacakan ya, Pak ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama itu, kalau pasangan kita melakukan perselingkuhan atau berzina, apakah boleh bercerai? Ini sebenarnya tadi sudah disinggung sama Pak Jarod ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Pak. Gimana? Oke. Jadi sepertinya tadi nulis pertanyaannya sebelum presentasi berakhir. Betul, iya Pak. Udah mau nanya nih, udah pokoknya baru mulai firman dan nulis pertanyaan ada ya. Jadi pasangan berzina, oke, contoh kasusnya itu biasanya Pak Ahok gitu kan. Apalagi zinanya belum diakui karena istrinya kan diem aja. Bilang enggak bilang iya, enggak bilang enggak, diem aja. Nanti di surga baru tahu. Seandainya dia bilang iya pun gitu ya. Sebenarnya juga nggak boleh bercerai. Kecuali kayak sebelumnya udah mengucapkan kalimat gitu ya, ceraikan saya aja gitu. Kalau emang ceraikan saya, ya akhirnya diceraiin beneran. Padahal banyak wanita itu bilang ceraikan saja itu kan maksudnya tidak minta bercerai ya. Jadi misalnya bapaknya galak, bentak-bentak terus gitu ya. Kalau kamu galak begitu saya gitu. Maksudnya itu ya kamu jangan. Maksudnya biar suaminya itu minta maaf ya, maaf ya Maya, aku nggak mau kalah lagi. Enggak, ceraikan saja, ayo. Makanya jangan menantang yang tidak diinginkan. Tapi kalau pasangannya selingkuh nggak boleh bercerai. Ya, pasangannya selingkuh, doakan kayak anggap aja gini, pasangannya nyuri barang. Anggap aja begitu sama. Ya, itu sama-sama dosa. Tegur bahwa itu dosa, beritakan kebenaran firman Tuhan supaya dia bertobat, begitu bertobat terima balik. Karena bercerai sekali lagi ya, saya punya teman bercerai. Udah 15-16 tahun yang lalu. Udah cukup lama. Ternyata masalahnya belum selesai loh. Anaknya jadi minder, kurang berani bergaul. Bahkan waktu dia punya pacar, udah pacaran 2 tahun ini. Kebetulan saya kenal orang tuanya, kenal anaknya. Anaknya aktif di gereja sebagai pengurus pemuda. Dia panggil saya sebagai pembicara. Sampai dia itu pesan sebelum saya datang ke gereja, Om,
Om jangan bilang kalau saya anaknya ini ya, karena masyarakat kan tahu kalau ini itu bercerai. Kenapa? Saya sampai pindah gereja yang baru nggak ada yang tahu kalau ayah saya bercerai, kalau istri ayah saya sekarang ini adalah istri yang kedua. Karena kalau tahu saya malu, saya takut juga nanti pacar saya putuskan saya. Itu sudah 15 tahun setelah perceraian orang tuanya. Anaknya masih dihantui oleh trauma perceraiannya. Jadi sebenarnya dari sisi itu jelas dampaknya banyak. Tapi yang pasti memang Alkitab itu melarang. Orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Kalau pasangan selingkuh lalu dia mengaku minta ampun bahwa ini kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, kesalahan 4 kali, tapi dia minta ampun, diampuni. Tinggal dicari sumbernya kenapa dia selingkuh. Nah, saya kalau yang selingkuh, saya bukunya nggak gratis ya. Saya ada buku 16 alasan selingkuh. Kalau mau dengerin, tapi bukan di IG saya ya. Saya sudah 8 sesi talk show mengenai perselingkuhan setiap minggu malam jam 7. Itu adanya di Instagram Tanya Mentor. Setiap malam membahas menjadi satu alasan. Jadi masih ada 8 episode lagi. Karena dengan mengetahui alasan kenapa selingkuh, kita bisa mengobatinya. Jadi ada 16 macam kenapa orang itu selingkuh. Ya, kalau membaca buku bisa baca buku saya. Tapi kalau misalnya mau dengerin gitu, setiap minggu malam. Nanti juga bisa bertanya lagi mengenai hal ini. Tentu bisa ikuti dari Instagram saya. Tapi kalau mau dapat rekamannya ada di Instagram Tanya Mentor. Cari yang harinya pasti minggu, nanti dapat episode sebelumnya. Yaitu khusus perselingkuhan saja kami akan bahas 16 macam, 16 sesi. Apalagi perceraian ya. Tapi selingkuh lebih seru sih karena alasannya lebih banyak gitu ya. Perceraian alasannya lebih jelas karena ada datanya. Kalau perselingkuh, kalau orang bercerai kan melapor kan ke menggugat cerai, alasannya ini, jadi tercatat ada datanya. Kalau orang selingkuh itu kan nggak ada yang lapor, jadi datanya nggak jelas. Ya, betul. Tapi bisa diduga gitu ya. Nah, kenapa dia selingkuh? Suami saya selingkuh karena mungkinnya jadi banyak 16 macam, gimana jawabnya ya kalau hari ini. Nanti kita lain kali deh. Tapi alasannya banyak. Salah satu aja misalnya suami selingkuh karena jatahnya kurang, dia minta seminggu 3 kali, ibu kasih 1 kali. Jangan bercerai, ibu kasih aja 3 kali kan gitu kan. Ya saya nggak sanggup bukan seminggu 3 kali Pak, dia mintanya tiap hari gitu. Ya udah suaminya minta supaya hormonnya diturunkan, kalau ibu hormonnya dinaikkan, itu bisa ya. Itu kita bisa membuat orang itu hormonnya naik turun bisa. Nanti bisa belajar kalau di YouTube, masuk YouTube judulnya ritme seksual. Itu saya ngajar bagaimana supaya suami istri itu ritme seksualnya menjadi sama-sama seminggu sekali atau 2 kali. Karena kalau ibunya seminggu pengen sekali, suaminya pengen seminggu 5 kali, selingkuh ya. Kecuali dia punya kekuasaan di luar biasa gitu ya. Kalau enggak dia akan selingkuh. Nah, itu salah satu contoh sebab aja. Satu saja, salah satu. Ada 16 macam gitu. Nah, dicari kenapa pasangan selingkuh. Ketemu penyebabnya, kayak orang sakit kan, panas, kasih obat COVID, jangan dulu. Belum tentu COVID, siapa tahu demam berdarah, siapa tahu memang flu biasa, ya. Flu biasa dikasih obat virus, nanti pas kena virus beneran, malah udah nggak mempan obatnya. Jadi, sama juga, selingkuh itu kayak virus gitu kan, penyebabnya macam-macam. Nah, menurut saya, selingkuh itu termasuk hal yang bisa disembuhkan. Yang susah, kenapa kalau mau porneia? Homo, lesbi, diizinkan bercerai. Selingkuh tidak. Karena orang homo itu nggak merasa berdosa. Ini DNA saya begini. Bahkan zaman dulu pun mereka itu dianggap tidak bisa disembuhkan. Maka hukumnya adalah dirajam batu sampai mati. Nah itu juga kenapa boleh menikah lagi. Karena pada zaman dulu orang kornea itu dihukum mati. Nah, tapi hukum udah berubah, hak asasi udah berubah. Orang kornea nggak hukum mati lagi. Jadi sebenarnya kenapa kalau kornea boleh menikah lagi? Boleh bercerai, boleh menikah lagi. Karena orang kornea akan dihukum mati. Orang homo akan dihukum mati. Tiba-tiba keadaan berubah, zaman berubah. Orang homo, orang lesbi, bahkan sekarang kalau kita di Amerika, saya ngomong begini bisa ditangkap nih. Dianggap menyerang hak asasi orang lain. Ya, kalau orang homo lesbi, lalu gimana bertobat? Bahwa dia bilang kamu tuh yang jahat. Kamu menjahati saya, orang Kristen itu jahat deh. The haters namanya kalau di Amerika. Orang Kristen itu pembenci. Kita bayar pajak, kita nggak ganggu tetangga, apa salahnya laki-laki sama laki-laki? Kan gitu kan. Nah, makanya kalau punya suami itu begitu kan, ini yang memang sudah nggak boleh, nggak akan bisa bertobat. Tapi selingkuh itu, orang selingkuh itu pasti merasa berdosa. Jadi, pasti bisa bertobat. Makanya tidak boleh bercerai.
Ya, silakan dilanjutkan. Berarti itu perlu kesabaran dari pasangannya ya Pak ya, untuk terus mendoakan. Sabar, tabah, gigi, ulet, tekun, air mata. Saya nggak mengatakan itu mudah ya. Ini susah sekali. Ini kasih karunia kalau bisa melewati. Karena beberapa ibu ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 2 tahun. Jarang kasus-kasus selingkuh itu selesai dengan cepat. Tapi kalau pernah mengundang Ibu Ani Pangela, nah dia contoh yang paling ideal menurut saya bagaimana menghadapi suami yang selingkuh dan pulih, ya, dan mengampuni dan menerima kembali. Dan selingkuhnya nggak cuma satu kali, bertahun-tahun, 8-9 tahun, bukan cuma satu orang, dengan berbanyak orang. Udah bejat itu sebenarnya, tapi kasusnya perselingkuhan. Maka Ibu Ani Pangela tidak bercerai, ya, walaupun sempat pisah 8 tahun. Jadi itu menurut saya contoh kalau menghadapi pasangan selingkuh, beliau saya terus terang memberikan hormat, ya, untuk contoh pemulihan yang luar biasa. Ya, silakan. Oke Pak, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan kedua ini masih agak nyambung sih ya dengan pertanyaan pertama tadi tentang perselingkuhan juga. Tapi yang ditanyakan adalah bagaimana jika suaminya selingkuh dan tidak mau melepaskan selingkuhannya, bahkan menikah dengan cara seberang ya, cara mungkin non-Kristen gitu kali maksudnya ya. Istrinya istri yang sebenarnya tidak mau cerai, tapi suaminya ini ngotot cerai, atau pilihannya kalau nggak mau cerai ya punya istri 2 gitu. Nah, bagaimana kasus seperti ini solusinya, Pak? Mungkin buat si istrinya itu bagaimana dia harus bersikap gitu. Ya, memang repot kalau punya suami yang belum percaya ya. Apalagi mereka yakin sampai 4 gitu. Atau tadinya waktu menikah sama-sama Kristen. Tapi ini lagi sekali lagi, selain Kristen itu kita butuh yang betul-betul seiman, sama-sama lahir baru. Karena begitu awalnya Kristen kan dengan ajaran bisa jadi Kristen. Itulah perlunya menikah itu sepanjang waktu, bulan demi bulan, ini sekaligus bukan untuk menjawab pertanyaan, tapi buat yang lain belajar, suami istri membangun kesepadanan. Kalau enggak, ketika suaminya berubah keyakinan, akhirnya dia, ya saya nggak bercerai, saya nggak mau bercerai. Saya tahu kok perceraian itu dibenci Tuhan, saya mau menikah lagi, gitu ya. Nah, termasuk saya lagi promo lagi bukunya, mendorong Anda baca. Kon bukunya saya kasih gratis ya. Buku yang berjudul Perceraian ini, yang filenya PDF sudah saya berikan, termasuk menjawab kasus poligami. Karena banyak orang bukan orang luar ya, orang Kristen sendiri. Pak Jarot, memangnya poligami nggak boleh? Tunjukkan saya Pak Jarot ayatnya Kejadian sampai Wahyu yang melarang poligami. Bahkan mereka kadang bertanya dengan lebih tajam lagi. Pak Jarot, waktu Daud selingkuh dengan Batseba, Tuhan marah. Dan waktu marahnya itu Nabi Nathan datang kepada Raja Daud. Dan Nabi Nathan berkata, telah ku berikan kepadamu banyak istri, kalau kurang ku tambahi. Kenapa engkau mengambil istri orang? Tuhan marah sama Daud karena Batseba itu istri orang. Dan waktu Tuhan marah sama Daud lewat Nabi Nathan bilang, ku berikan kau banyak istri, kalau kurang ku tambahi. Loh, jadi sekarang orang Kristen kalau bertanya pakai ayat itu. Loh Pak Jarot, berarti boleh dong poligami? Ada lagi yang bertanya begini, Pak Jarot, ya, itu kitab Timotius itu ada judulnya syarat diaken, penatua. Hendaklah ia suami dari satu istri. Itu kan hendaklah, Pak. Cuma himbauan, Pak. Bukan larangan untuk poligami. Dan judul perikopnya, Pak, syarat diaken, penatua. Makanya aku nggak menjadi penatua, Pak. Aku jemaat aja, Pak. Nah, nanti pertanyaan seperti itu baca bukunya ya. Jangan sampai nanti malah kalau nggak baca bukunya, berarti boleh ya memang poligami ya. Jadi poligami ini memang kayak dosa yang nggak gede-gede banget, soalnya kan begitu. Karena hendaklah, bukan dilarang, hendaklah gitu. Kalau suami jadi penatua itu, kalau dia akan gembala, hendaklah suami dari satu istri. Nah, Daud poligami, Salomo jangan tanya, apalagi Abraham aja poligami. Pak Jarot, Abraham kan bapak orang beriman, betul. Saya anak beriman, betul. Bapak beriman kan menikah lagi, kenapa aku nggak boleh? Karena Tuhan, saya jawab aja biar tuntas, ya cepat ya. Karena Tuhan mengendaki kesempurnaan. Firman Tuhan berkata kepada semua orang, baik diaken ataupun penatua, menjelang akhir zaman hendaklah engkau sempurna, roh, jiwa dan tubuhmu. Apa itu sempurna? Nah, ayat yang mengenai syarat diaken. Seorang diaken haruslah orang yang sempurna, yaitu suami dari satu istri.
Jadi kalau digabung sebenarnya, sempurna itu apa sih? Monogami. Dan Tuhan mengendaki kesempurnaan. Nah, tetapi sekali lagi, kalau kasusnya adalah suami saya poligami, Pak. Menurut saya jangan bercerai. Karena poligami tidak termasuk porneia. Poligami adalah punya istri sah 2. Maka saran saya adalah ibu sekarang punya sharing partner. punya pesaingan gitu ya. Ibu baik-baik aja sama suami, servis lebih baik, seks lebih bergairah, makan lebih enak, senyum lebih manis. Nah, sampai dia bosan sama yang satu itu, jangan sampai suami bosan sama ibu. Jadi menurut saya kalau dia poligami, ibu jangan kalau gitu train saya nggak mau poligami. Enggak. Ibu istri yang sah, ibu istri nomor 1. Karena Maleakhi pasal 2. Nah, Tuhan sebenarnya nggak suka sama suami ibu. Ya kan Tuhan marah sama orang. Maleakhi pasal 1 bangsa Israel nggak diberkati. Lalu pasal 4 hati bapak kembali kepada anak. Pasal 3 banyak gereja khotbahkan, perpuluhan gitu kan. Tapi pasal 2 jarang dikhotbahkan. Penyebab kenapa bangsa Israel nggak diberkati di Maleakhi pasal 1. Maleakhi pasal 2 yang tadi saya sebut ayatnya, Maleakhi pasal 2 ayat 14. Janganlah kamu tidak setia dengan istri masa mudamu. Aku Allah yang membenci perceraian. Jadi Tuhan itu nggak berkati bangsa Israel karena banyak laki-laki Yahudi pada waktu itu tidak setia dengan istri masa muda. Istri masa muda, bukan istri muda. Ada kata masa, istri masa muda. Jadi ibu pun juga harus setia dengan suami masa muda lebih baik. Jadi pernikahan yang pertama itulah yang paling utama dan sah di hadapan Tuhan. Kalau perzinahan selingkuh jelas dosa, nah poligami ini memang abu-abu. Abu-abu dalam arti dosa bukan, tapi bukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kan tidak ada ayatnya kan, dilarang membunuh itu ada ayatnya, dilarang bercerai itu ada ayatnya, dilarang poligami juga nggak ada ayatnya. Saya nggak boleh menambahkan yang tidak ada ayatnya. Tetapi firman Tuhan kalau begini, lalu kenapa nggak boleh Pak Jarot kalau nggak ada ayatnya? Adakah cerita poligami di Alkitab yang bahagia? Oke, sekarang saya bertanya balik. Apakah Daud bahagia dengan poligaminya? Apakah Abraham bahagia dengan poligaminya? Salomo gara-gara poligami malah nyembah berhala? Dan saya nggak tahu Salomo masuk surga apa enggak, karena dia mati dalam penyembahan berhala. Karena poligaminya. Jadi tidak ada satupun ayat di Alkitab karena poligami itu bahagia. Karena Daud poligami anaknya berantem berebut tahta. Karena poligami anaknya Abraham sampai sekarang keturunannya masih berantem tuh, Ismail sama Ishak. Jadi tidak ada satupun kisah poligami yang bahagia di Alkitab. Makanya saya berani mengatakan poligami bukan kehendak Tuhan. Ya, nah tetapi kalau sudah terlanjur di madu, karena sama-sama bercerai juga bukan kehendak Tuhan, sekarang dalam status yang bukan kehendak Tuhan poligami. Bercerai juga bukan kehendak Tuhan. Maka menurut saya ibu bertahan supaya suami ceraikan yang istri mudanya. Supaya suami ini kalau ketemu Maleakhi, janganlah engkau tidak setia dengan istri masa muda. Jadi kalau suami punya pilihan, maka yang dipilih harus yang tua. Tapi supaya suami ini mau mengikuti Alkitab, milih yang tua, ibunya harus Alkitabiah. Seperti 1 Petrus 3, ayat 1 sampai 3 tadi. Soleh, lemah lembut, menyayangi suami, ya lebih baik daripada istri muda. Karena ibu nggak bisa bersaing dalam kemudaan. Namanya istri muda, dia pasti lebih muda, lebih seksi, lebih montok, lebih apa lagi? Ya nggak ada suami cari istri muda gitu, cari yang lebih tua dah. Lu cari istri muda, istri tua gitu kan? Namanya istri muda. Nah, tapi ibu bisa bersaing dalam hal kebaikan, dalam kesalehan, dalam kelemah lembutan, dalam kedewasaan, dalam kemuliaan. Toh ujung-ujungnya hidup ini nggak bisa tuh. Ujungnya hidup ini nggak bisa jasmani terus. Misalnya suami ini maniak seks, katakanlah begitu, mungkin nggak sampai separah itu. Memang dia mau ngesek terus tiap hari dan puas dengan hal itu. Ujung-ujungnya orang akan puas dengan relasi. Bagaimana dia dihargai, bagaimana dia dihormati, bagaimana dia dianggap, bagaimana pikirannya dipuji. Nah, ibu masuk dari sisi itu. Anggap aja deh, saya nggak lihat fotonya yang tanya yang mana sama istri mudanya yang mana gitu kan. Jadi saya anggap aja istri mudanya lebih cantik, lebih seksi. Oke, ibu lebih soleh, lebih baik, lebih lembut. Ya, oke Tuhan berkati. Oke Pak, terima kasih. Berarti apa yang tidak ada pada istri muda itu istri tuanya bisa berusaha untuk memenuhi ya Pak ya? Iya. Iya.
Oke, Pak. Nah, ini lanjut pertanyaannya. Nah, kasusnya sama, Pak. Tapi kan kalau misalnya kita itu wanita, kalau udah terlanjur disakiti sama suami itu kan jangankan kita ramah ya, jangankan masalah seks ya, ramah aja susah. Nah, ini kalau masalah seks gimana, Pak? Istrinya nggak mau melayani. Kamu tangkap, kamu paksa, jangan mati nanti. Ya, halo Pak Jarot. Tangkap. Ya, sebentar ya, Ibu. Ya. Maaf, kebetulan tadi ada anjingnya makan ayam. Saya piara ayam, mana piara anjing. Aduh, ya. Ya, pertanyaannya kasusnya sama seperti tadi. Tapi kan namanya wanita atau istri kalau sudah disakiti itu kan apa ya? Jangankan kita melayani secara seks ya, Pak ya, melayani memberikan kata-kata yang ramah aja mungkin sudah sulit. Nah, ini pertanyaannya kalau masalah seks, gimana kalau istrinya karena sudah terlanjur disakiti, dia nggak mau melayani suaminya untuk seks ya gitu. Apakah istrinya ini bisa dikatakan berdosa gitu, Pak? Ya, firman Tuhan berkatakan begini. Supaya istri memenuhi kewajiban suami dan suami juga memenuhi kewajiban istri. Ditambah lagi ayatnya adalah karena tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi punya suamimu, dan suami juga dikatakan begitu karena tubuhmu milik istrimu, sehingga harus saling memenuhi kewajiban. Nah, memang permasalahannya tidak mudah karena wanita kan lebih kuat di perasaan dan laki-laki kuat di logika. Lalu laki-laki misalnya nih, katakanlah bukan selingkuh deh, dia marah aja. Berantem soal uang atau marah. Lalu sehari kemudian, besoknya, bahkan malamnya, dia terangsang, dia pengen seks. Bagi dia logis banget, ya saya butuh kok gitu kan. Ini kan bagi laki-laki seks itu kayak kebutuhan makan, makanya disebut kebutuhan daging. Kayak makan, kayak minum, lapar ya makan. Pengen kencing ya dikeluarin. Kalau nggak kencing, sakit nanti gitu kan. Jadi, sedangkan wanita, seks itu kan kebutuhan psikologis. Puncak dari rasa cinta. Dihargai, diterima, didengar. Jangankan selingkuh. Ibu pagi-pagi dibentak-bentak, malam diajak seks aja mungkin ya nggak mood lah. Kalau laki-laki emang nggak punya mood. Laki-laki itu makhluk yang nggak punya perasaan, moodnya nggak ada. Jadi habis marah dia pengen terangsang gitu. Nah, ini memang problemnya perbedaan laki perempuan ini. Jadi kalau misalnya ibu dimarahi, dibentak, KDRT, bahkan sampai kasus perselingkuhan. Nah, disinilah korban terberat adalah bagaimana seorang wanita bisa mengorbankan perasaannya yang terluka dan tetap melayani. Seperti Tuhan Yesus kan korban yang dilukai hatinya, diremehkan, diludahi, dicambuk, dihina. Mungkin dicambuk dia tahan, tapi dihina. Tapi itu dia kuatkan karena mau melayani. Nah, memang itu tidak mudah. Itu jelas tidak mudah. Tapi ini menjadi kayak kalau tidak dilakukan. Jadi misalnya suami pernah selingkuh. Lalu ibu jadi nggak mood. Suami bertobat mengaku, tapi bahkan dilayani apalagi awalnya ditolak ya. Ogah-ogahan gitu. Itu suami akan kambuh mudah sekali. Karena dia sudah, kalau gitu apa gunanya dong saya berubah? Apa gunanya saya bertobat? Apa gunanya saya balik lagi kalau saya nggak diterima? Jadi ini akan memicu jatuhnya lagi dan lagi. Jadi kalau misalnya suami balik, memang itu tidak mudah. Saya pernah ngobrol sama Ibu Ani Panggela. Gimana Bu rasanya balik? Aduh, ngeri-ngeri sedap Pak. Saya sempat mikir, jangan-jangan gara-gara selingkuh dia AIDS. Jangan-jangan penyakit kotor. Sampai akhirnya dia memberanikan diri supaya suaminya nggak marah. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta suaminya tes dulu. Tes kesehatan. Ternyata, aduh, nggak ada penyakit kotor, lega dari sisi kesehatan. Tapi begitu bercinta, dia bayangin deh, kalau suami saya sama si A gayanya gimana, nafsunya gimana, gairahnya gimana. Itu namanya bayang-bayang, bukan bayang-bayang maut ya, bayang-bayang yang menghantui. Tidak mudah. Benar-benar saya kalau mengatakan ini, saya sadar betul karena saya pernah berbincang-bincang cukup lama. Karena Bu Ani Panggela itu pelukis, dan saya juga pelukis. Kita pernah pameran bareng-bareng beberapa hari. Jadi ngobrolnya panjang gitu ya. Nggak mudah. Melayani suami yang selingkuh itu nggak mudah. Tetapi itu harus. Karena kalau enggak,
Ya, orang itu kalau sudah pernah jatuh selingkuh, nilai godaannya jauh lebih besar daripada yang belum pernah. Sama juga pemudi pacaran, pernah hubungan seks, lalu untuk berkata tidak lagi itu sulit sekali karena pernah seks. Lebih baik ya segera menikah aja kalau udah pernah melakukan gitu. Karena kan kemungkinan nganggur sedikit, berdua sedikit, di rumah kosong sedikit, ada kesempatan sedikit gitu, akan seks lagi. Nah, perselingkuhan hal yang sama. Makanya walaupun pasti ada luka, gak mood, ya, itu belajar untuk betul-betul yang melupakan masa lalu, mengampuni, justru supaya tidak selingkuh lagi, dilayani dengan lebih baik lagi. Kan ada orang yang selingkuh karena memang berantem, nggak cocok, digoda. Ada yang selingkuh karena butuh uang, ada yang selingkuh karena kebutuhan seksualnya lebih banyak, dapatnya cuma sedikit. Tapi ada yang udah dibuat kebutuhannya hanya karena faktor gairah. Jadi sebenarnya suaminya minta seminggu 3 kali, suami kasih 3 kali, istrinya kasih 3 kali juga. Tapi dia merasa bahwa istrinya ogah-ogahan, berarti dia nggak sayang sama saya. Makanya akhirnya dia berfantasi seks yang bergairah dan didapatkan dalam perselingkuhan. Nah sekarang ketika dia suaminya bertobat, balik ke rumah, lalu mendapatkan yang tidak bergairah, godaan untuk mencari yang bergairah tinggi sekali. Apalagi di luar sana, misalnya, bukan soal bergairah misalnya, suami ini di luar sana ada yang ngangenin gitu, udah lama nggak ketemu, gitu. Di rumah nggak dikangenin gitu kan. Karena ada orang selingkuh karena butuh teman hidup. Teman, bukan seks sebenarnya. Dia hanya butuh teman aja yang membutuhkan, yang mengagumi. Nah, makanya dalam pemulihan ini, ketika terjadi perselingkuhan, pengkhianatan, pulihnya harus total ya. Pulih kembali bagaimana suami istri hidup di dalam relasi yang baik. Dan jangan sampai ketika dalam proses pemulihan itu ada masalah yang sama lagi. Karena nanti si ibu lukanya lebih dalam lagi. Makanya yang ini kebetulan yang kumpul kan ibu-ibunya kan. Kalau bapaknya yang kumpul kan kita lain nasihatnya. Yang kumpul ibu-ibunya ya dari sisi ibunya. Memang ini korban yang luar biasa untuk bagaimana seorang wanita yang kuat perasaannya disuruh mengakhirkan perasaan. Itu kan di situ kan beratnya. Tapi itu harus dilakukan untuk mengabaikan perasaan yang terluka, perasaan yang dikhianati, marah, sedih. Dan ketika ibu diajak bercinta, dan ibu masih merasakan misalnya kayak suaminya ini tobatnya belum sungguh-sungguh, kan ibu jadi merasa bahwa aku ini cuma tempat pelampiasan nafsu aja. Ya jawab sendiri aja, memang benar aku ini cuma tempat pelampiasan, tapi nggak apa-apa dah, aku layani. Jadi dalam hal sulit, kalau sulit, maka nasihatnya apa? Seperti misalnya, istri ini kan harus tunduk kepada Tuhan. Nah, kata tunduk itu seperti kepada Tuhan. Jadi maksudnya begini, ayat bahwa istri itu harus tunduk seperti kepada Tuhan. Kata seperti kepada Tuhan itu mengandung makna. Jika melakukan hal itu untuk suami itu sulit, lakukanlah hal itu seolah-olah ini untuk Tuhan. Jadi konsepnya begitu, ya. Jadi saya mengabdi kepada suami, saya tidak bisa betul-betul. Gimana mau mengabdi? Muka Herodes, urapan Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus, jahatnya minta ampun, nggak punya perasaan gitu. Ya sudahlah, sekarang saya mau bikin sarapan seperti membuat untuk Tuhan, gitu ya. Mungkin kita bukan soal seks dulu, tapi bikin sarapan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Gitu ya. Buka mata suami yang makan. Kenyataannya suami yang makan, tapi seperti untuk Tuhan. Nanti baru diperluas yang lain ya. Mungkin pertama kalau untuk seks itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan susah. Tapi dimulai dengan kayak, aduh, saya pernah menjumpai seorang ibu yang sampai suaminya ini, gitu ya, mau mandi, nggak pernah mau namanya ngambil anduk sendiri. Anduk yang tadi dipakai pagi, dia nggak mau sore pakai lagi. Dia mau anduk yang baru, yang masih digulung. Kayak di hotel gitu loh. Dia mau celana dalamnya, kaos dalamnya, taruh di kamar mandi. Ya, sudah tersusun. Habis makan, dia mau pakai sepatu. Istrinya, di rumah ada pembantu, ada suster, ada sopir. Dia nggak mau yang naruh sepatunya suster atau sopirnya. Istrinya yang naruh sepatunya dekat kursi di mana suami duduk,
dan sepatunya harus menghadap ke sana sehingga sepatu kaki tinggal dimasukkan. Di dalam sepatunya harus ada kaos kaki yang masih digulung setiap pagi. Dan istrinya bukan orang bodoh. Dia lulus magister, terpelajar dari keluarga kaya di Indonesia. Bisa bayangin tuh, melayani seperti itu. Sampai saya pikir, hebatnya ibu. Saya aja nggak berani minta hal seperti itu kepada istri saya. Malah saya kalau bangun, saya nawari istri, mau dibuat kopi nggak? Tapi ini dia lakukan. Kalau itu khotbah itu dia melakukan yang dia khotbahkan tuh, melayani suami seperti untuk Tuhan. Sampai padahal kan bisa ya istri bilang, ambil sendiri kenapa sih itu, aduh tuh di situ, ini di sini, kasih tahu ya. Suami juga udah tahu di mana gitu kan. Dia karena ada suami yang memang dilayani sampai kayak begituan. Jadi ya, mudah-mudahan ini menambahkan ya. Oke, silakan lanjutkan lagi kalau masih ada pertanyaan. Ya, masih ada Pak. Pertanyaannya adalah, kalau sudah terlanjur bercerai nih Pak, waktu bercerainya itu dalam kondisi memang belum paham firman Tuhan, dan sekarang sudah menikah lagi, punya anak. Nah, bagaimana Pak menerima pemahaman ini? Apakah pernikahan kedua ini layak atau mungkin sah gitu di mata Tuhan gitu Pak? Ya, mau lahir baru, nggak lahir baru, tapi biasanya orang itu belum lahir baru, tapi kawin cerai, lalu bertobat. Ya sudah. Apalagi pas bertobat ini posisinya sudah menikah, sudah punya anak, ya sudah. Yang sekarang ini diberkati, seperti kalau Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang ini kamu hidup sama 5 orang dan yang sekarang pun ini bukan suamimu, gitu kan? Atau teman orang yang berzina. Firman Tuhan berkata, satu ayatnya misalnya, hidup seperti keadaan waktu dipanggil. Jadi dulu kawin cerai udah 3 kali, 4 kali, 2 kali, sekali dah. Berapa kali pun nggak ada bedanya. Sekarang ini saya Pak jadi orang Kristen bertobat, ini istri saya, ini 2 anak saya. Udah dengan yang sekarang ini aja. Jadi mau balik lagi kan nggak boleh. Kalau dia sudah menikah, sekarang udah punya anak. Mau kembali lagi, kalau pakai acuan ulangan 24, karena memang nggak boleh balik lagi. Jadi kalau sekarang bertobat, nah, tapi dari sekarang ya, sampai mati nanti, sumpah di hadapan Tuhan, tidak bercerai lagi. Jadi yang sekarang ini, ya diberkati. Ya, bertobat dengan dosa yang lalu, tapi yang lalu dosa adalah dosa. Dan semua dosa harus diakui. Kayak misalnya, maka saya bandingkan terus dengan membunuh ya. Pak, saya ini sekarang jadi orang Kristen, Pak. Bahkan saya menggembalakan pos PI, tapi jujur, Pak, saya dulu pernah membunuh. Ya, sekarang pun boleh pelayanan. Tapi kan tidak akan membunuh lagi kan. Tapi yang membunuh itu benar. Kamu udah mengaku pada Tuhan, sudah. Tambah satu lagi. Berani nggak kamu cari keluarga yang kamu bunuh itu? Minta ampun sama mereka. Kalau yang kamu bunuh itu dulu seorang suami, cari keluarganya. Siapa tahu kalau hidup dalam kesusahan, kamu beasiswai anak-anaknya. Itu contoh bentuk pertobatan. Waktu Pak, nanti kalau saya nyari, saya jadi dibunuh lagi gimana? Bawa pengawal, bawa polisi 5 orang. Jadi kalau perlu pertobatannya sampai seperti itu. Ya, dalam kasus yang lain memang tidak sampai kasus seperti itu. Waktu saya bertobat tahun 82-83, saya kuliah di Bogor, dan saya dimuridkan punya kakak rohani, ya Pak Wiryo Hadi. Bahkan saya punya panggilan terhadap beliau, yang mungkin jemaat pada nggak tahu. Gitu ya. Saya panggil Pak Wiryo itu Mas Didi. Nah, dulu waktu saya kuliah, saya bertobat sungguh-sungguh. Itu sampai mantan pacar itu tak cari. Saudara. Saya cari mantan pacar saya, karena saya pernah putusin dia. Dan gara-gara saya putusin, dia kepahitan loh. Dia berkata bahwa sebelah lagi gombal kayak Jarot. Dia nggak mau menikah, nggak punya pacar. Waduh, saya cari mantan pacar saya minta ampun, saya minta maaf kalau saya udah mutusin. Tapi bukan balik lagi, cuma mau minta ampun aja. Untuk pemberesan. Jadi kalau misalnya dulu membunuh, bereskan. Dulu pernah bercerai, bereskan. Kalau perlu, dulu pernah bercerai. Kalau mau ketemu lagi si mantan, tapi dalam rangka pemberesan. Saya dulu berbuat dosa, menceraikan kamu, saya minta maaf, minta ampun. Firman Tuhan mengatakan kalau bercerai hidup dalam damai. Sekarang saya mau berdamai, tapi tidak untuk kembali lagi. Aku udah punya istri, aku udah punya anak, aku udah punya suami. Sekarang aku hidup di dalam Tuhan. Tapi saya tidak mau ketika saya di mesbah lagi berdoa, aku ingat dosa yang dulu, ada ganjelan, siapa tahu kamu masih kepahitan. Ampuni saya. Nah, kalau mau sampai pemberesan seperti itu, luar biasa. Ya, betul-betul untuk pemberesan ya, tidak untuk balik lagi sama mantan. Pemberesan, siapa tahu yang diceraikan itu pasangan yang lampau itu masih menyimpan dendam, kecewa, kepahitan. Bahkan kalau mau misalnya ternyata ini misalnya ini yang menceraikan ini suami, mantan istrinya itu sekarang hidup susah.
minta izin sama istri yang sekarang. Ini bukan dalam rangka macam-macam mau ada apa CLBK enggak ya. Dalam rangka mau bertanggung jawab. Kalau ternyata pasangan mantan itu hidupnya bahagia, puji Tuhan. Kalau ternyata si istri yang dulu diceraikan ini menjanda, hidup susah, kasih pesangon model Abraham. Bagaimana Abraham usir Hagar dan dikasih pesangon, gitu ya. Kalau pesangon bulanan nanti ada celah malah, ya. Celahnya itu berkomunikasi terus dengan si mantan. Termasuk kasus misalnya suami selingkuh, dari hasil perselingkuhannya lahir anak. Oke, tidak ada mantan anak, bertobat dari bertanggung jawab kepada orang yang diselingkuhi dan hamil, kasih pesangon model Ismail Hagar. Nih nanti sampai untuk biaya kuliah, begitu ya. Karena kalau tiap bulan nanti malah konsep lagi. Jadi itu termasuk hal-hal namanya pemberesan. Dalam hidup ini, sekarang hidup yang baru, yang lama dibereskan, lalu dengan hidup yang sekarang ini. Ya, tapi betul dalam rangka mencari si mantan itu pemberesan. Supaya kalau sekarang ini pelayanan, kan ada orang bercerai atau pernikahan berdua, sekarang melayani, jadi gembala atau posisi. Dan saya ditanya gitu, saya bilang nggak apa-apa, mantan pembunuh juga boleh jadi pendeta. Memang kalau misalnya orang yang bercerai menikah lagi, Alkitab ada syaratnya, sebaiknya bukan seorang gembala. Ya, dia bisa penatua, pengkhotbah, pembicara, tapi bukan gembala. Karena itu sebenarnya ada mengenai syarat penatua, di mana kata penatua di situ adalah sebenarnya gembala jemaat. Tapi itu sangat organisatoris gereja ya. Banyak gereja yang membolehkan juga boleh. Yang penting dilihat buahnya yang sekarang. Sekarang nikahnya benar, anaknya benar, pelayanannya benar. Kalau saya biasanya menambahkan lagi, dengan mantan udah pemberesan belum? Jadi harus hidup damai dengan mantan istri atau mantan suami. Bahwa sekarang dulu bercerai memang itu sebuah dosa, tapi sekarang tidak hidup di dalam kebencian, kekecewaan dengan si mantan. Tapi juga tidak balik, karena nggak boleh balik kata Alkitab. Maka jangan yang sekarang ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Izin Pak. Ya, Ibu Sri mau bertanya ya Bu ya? Ibu bertanya, bagaimana dia saudara rumah tangga ini, istri ini sering meninggalkan suami, dan istri ini sering jalan-jalan, dan dia mulai ada main cinta di luar sana, bagaimana itu Pak Jarot? Ya, mau suami atau istri yang suka jalan-jalan, kenapa dia suka jalan-jalan, suka main-main di luar? Mungkin yang di rumah bukan teman yang baik, bukan teman bicara yang baik, bukan teman seks yang baik. Menurut saya, baik suami atau istri yang suka begitu, rebut kembali. Namanya suami istri harus dijagai. Suami saya pergi, Pak, cari dong. Suami saya jalan-jalan, ikuti dong. Jadi, menurut saya ketika suami atau istri itu tidak setia, maka kitanya, mau suami atau istri, mesti merebut kembali. Kenapa dia jalan-jalan? Karena butuh teman. Teman ini dia. Iya. Di mute, masih di mute suaranya. Suaranya masih di mute. Suaranya Ibu. Suaranya, ya. Ibu Sri suaranya nggak ada. Iya. Gimana nggak bisa ini deh Pak? Nggak bisa besarin Pak? Iya, sekarang udah kedengeran. Gini, suaminya kan aparat ya Pak. Istrinya terlalu dimanja. Jadi dikasih kebebasan karena aparat kan terikat dengan dinas Pak. Terus dia jalan-jalan dengan cari seenaknya sendiri. Dia jarang di rumah gitu Pak. Dia di sana main dengan sesuka hati, nggak tahu mungkin punya apa perempuan ada puber kedua ada ya Pak? Ya kalau ini bukan masalah ibu, masalah orang lain agak susah nasihatinya, ya kan? Karena ini orang lain. Kalau misalnya ini ibu, suami saya begini atau bapak, istri saya begini, gitu. Nah, tapi ini kan orang lain, kan berarti yang harus nasihati kan suaminya si aparat itu, gitu ya, yang nggak bisa. Ya, jadi ya yang dinasihati menjadi suaminya, ya kakaknya itu supaya nggak boleh begitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Makasih. Iya. Jadi ya suaminya jangan sesibuk-sibuknya suami nggak boleh biarin istrinya manjain sampai apalagi dikasih duit banyak lalu apa aja terserah gitu kan nggak boleh, terserahnya apalagi terus berzina gitu ya. Sama juga kebalikannya kalau seorang istri walaupun dia hormat sama suaminya, dalam hormatnya itu tetap harus berani menegur sebuah dosa. Jadi kalau misalnya suaminya pejabat ya atau aparat atau polisi atau preman atau pembunuh, pokoknya kalau suaminya berbuat salah, anak kita sama juga anak,
kita nggak boleh memanjakan anak juga kan. Jadi ketika kesalahan dari anggota keluarga, saya perluas sekalian gitu ya, sebuah dosa, maka kita harus menegurnya. Tetapi jangan sampai menyerang pribadinya. Kamu tuh anak kurang ajar, nggak boleh. Kamu anak baik, nggak boleh kurang ajar. Istrinya atau suaminya berbuat yang tidak baik, kamu tuh anak Tuhan. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu akan dijauhi masyarakat. Kamu dinilai nggak baik. Dan kamu sendiri kan berarti kamu mendukakan hati Tuhan. Sebaiknya nasihatnya demi kamu. Ya, jangan misalnya, saya kecewa gitu. Jangan karena saya gitu ya. Nanti pasangannya ya terserah kamu kecewa apa enggak. Saya marah aja. Jadi jangan menasihati demi dirinya. Kamu jangan mengkhianati saya gitu. Itu walaupun itu untuk pengkhianatan, tapi nasihat itu jangan begitu ya. Misalnya suaminya berkhianat, kamu jangan mengkhianati saya gitu. Terserah saya. Memang dia orang begitu kan karena udah gak cinta pasangannya. Tapi kalau kamu berkhianat, kalau kamu selingkuh, kamu mendukakan Tuhan. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kamu berbuat dosa, saya sayang sama kamu. Nanti kamu tidak masuk dalam kekekalan. Kalau kamu berbuat dosa, kamu selingkuh, keluarga kamu sendiri nanti menilai kamu bagaimana. Jadi nasihat harus demi yang dinasehati. Itu nasihat yang akan membawa pada pemulihan. Tapi kalau misalnya gini, kamu tuh gak punya perasaan, kamu tuh jangan nyakitin saya dong. Dalam hati, emang gue sakitin kamu, biar cepat mati sekalian kamu. Orang itu udah benci, kadang-kadang memang pengen nyakitin pasangannya. Maka jangan berkata, kamu tuh jangan menyakiti saya. Dia tahu. Tapi maka gunakan nasihat demi dia. Jadi ajak berkata-kata demi dia. Suami yang selingkuh, ya, atau istri, kalau tadi istri yang kamu seperti itu, apa yang kamu cari? Ya kesenangan. Karena kamu bisa senang kan dengan jalan-jalan dengan anak, bukan dengan berondong. Supaya kamu senang, kamu kan saya beri kebebasan belanja. Kamu bisa jalan-jalan dengan teman SMA yang sama-sama perempuan. Kamu boleh reuni. Jadi apa yang kamu cari senang? Dikasih kesempatan senang-senang. Tapi bukan kalau kamu begitu bikin saya malu, saya ini pendeta, saya ini aparat. Ya terserah malu kamu apa enggak. Jadi jangan menasihati demi diri sendiri. Ya paling itu nanti yang bisa disampaikan ke kakaknya ya. Supaya kakaknya ini didik istrinya. Karena kalau pakai Efesus pasal 5, suami itu harus menggembalakan istri. Jadi harus merawat, mengasuh. Kalau ayatnya, kata yang digunakan itu suami itu mengasuh. Tapi di sini kan kebanyakan ibu-ibu ya pesertanya ya, tempatkan ibu-ibu. Tapi suami itu kalau punya istri yang kekanak-kanakan, maka suami harus mengasuh istri. Nah, mengasuh merawat itu digabung jadi satu, menjadi menggembalakan. Termasuk kalau istrinya tadi itu jalan-jalan sama berondong, jalan-jalan atau nggak bisa pegang duit, kayak kanaan suka ngambek, gitu ya. Kebalikannya kalau istri punya suami yang juga begitu, kayak anak paling kecil ya, masih mending anak paling besar dewasa gitu. Suami itu kayak anak paling kecil, jadi anaknya 3 terasa 4, tapi yang paling tua ini lebih kayak anak kecil gitu ya. Ibu harus juga mengasuh suami, menggembalakan dalam arti mendidik, walaupun sebenarnya itu nggak normal. Tapi kan hidup ini nggak selalu ideal kan, kadang malah ibu yang lebih rohani, lebih dewasa, mengenal Tuhan, hidup dalam ketidaknormalan, menjadi imam dalam keluarga, ya nggak masalah. Ya, berperan seperti itu sampai nanti Tuhan jamah suami dan ibu bisa pelan-pelan mundur, memberikan kesempatan kepada suami untuk menjadi imam dalam keluarga. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Jarod. Mohon maaf untuk ibu-ibu. Sorry. Pencet. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jarod untuk pelayanan hari ini. Mohon maaf untuk ibu-ibu dan teman-teman yang mungkin sudah menyampaikan pertanyaannya di chatroom, namun kami tidak bisa membacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Next, ada kesempatan kita undang lagi Pak Jarod, bersedia ya Pak ya? Amin, siap. Karena pembahasan mengenai perceraian ini sepertinya nggak ada habisnya nih Pak. Sewaktu ada aja pertanyaan-pertanyaan lagi di benak kita ya Pak ya. Bu Ani mau nanya dong, Bu Ani sama Pak Jarod, boleh nggak? Gimana Pak? Bapak masih ada waktu nggak Pak? Kalau saya mau ada pelayanan lagi ya Pak ya? Ya, masih satu lagi terakhir ya. Saya ada pelayanan lagi, saya ada Zoom lagi dengan wanita juga nih, Basilia.
Oke deh, satu lagi terakhir ya. Oke, silakan Bu Lucy. Iya, makasih banyak atas waktunya Pak Jarot ya. Saya mau tanya Pak, jika seorang istri dianiaya oleh suaminya, lalu si istri ini sudah dalam Tuhan, dia takut Tuhan, sehingga dia tidak mau mengajukan perceraian, meskipun dari pihak si istri menyarankan untuk cerai. Kamu tidak takut jika kamu kalau tidur dibunuh oleh suamimu. Tapi si istri sempat takut sehingga tidur pun dia membawa Alkitab. Alkitabnya dipegang gitu ya, dipeluk gitu, karena dia minta pertolongan Tuhan. Pada suatu saat si istri berdoa yang tadinya selalu doanya Tuhan, ampunin suaminya, apa pulihkan. Belakangan dibalik doanya, Tuhan jika memang ini bukan suami dan jodoh sampai tua ya, terus Tuhan tolong pisahkan dengan cara Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Lalu nggak lama kemudian doa itu dijawab. Sepertinya kayak dijawab ya. Si suami itu pergi meninggalkan rumah. Perginya pun tidak pamit dengan si istri. Cuma pamit kepada anak tiri ya, karena meritnya tidak ada suami, tidak dapat anak gitu. Jadi istri janda dan duda lah ya. Lalu pas udah begitu pergi bertahun-tahun meninggalkan, tidak ada kabar. Si istri tetap baik, setiap hari kirimin firman, menanya apa kabar, bagaimana. Malah jawabannya cuma setahun sekali, dan baru-baru pergi cuma bilang tidak usah mencari. Maafkan, aku pergi karena malu, katanya. Aku malu dengan kamu gitu. Dia mau mecut badannya dia. Dengan kata-kata begitu, udah tuh tidak ada jawaban lagi. Sampai terakhir, si istri mengucapkan selamat Natal, dan itu pun juga mengucapkan selamat Natalnya, balasnya juga datar, tidak ada sayang, atau mami, atau apa. Cuma jawab selamat Natal. Jadi datar. Lalu dari pihak lelakinya pun, keluarganya sudah tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau tahu, ibaratnya ya udah dah, itu udah urusan. Sehingga takut dituntut mungkin keluarga lelaki, baik itu kakak-kakaknya atau siapa gitu. Sehingga juga memblokir. Berarti kan nggak ada etikat baik tuh Pak. Padahal si istri itu udah baik karena takut Tuhan. Walaupun setidak-tidaknya dari pihak lelaki mau gitu. Berkekeluargaan ya kan, sambil mengharapkan si istri, si suami bisa balik lagi. Karena si pihak lelakinya juga tidak ada yang mendukung dari pihak lelaki, dan mungkin hubungan dengan saudaranya juga tidak baik itu laki-laki. Ya lama kelamaan si istri juga menceraikan. Apakah itu dosa Pak? Itu sih yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, tetap namanya perceraian dilarang dan dibenci Tuhan. Jadi memang sebenarnya salah dari awal ya. Dari awal itu ketika dia, kalau misalnya suaminya KDRT yang sampai menyangkut nyawa, maka ya tentu boleh pulang ke rumah ya, atau menghindar. Tapi kalau nggak sampai menyangkut nyawa gitu ya, nggak boleh juga sampai paranoid berlebihan, nanti kalau aku pas lagi tidur dibunuh bagaimana gitu ya. Jarang sih suami bunuh istri, walaupun ada kasus-kasus tertentu, tapi biasanya kalau sudah sampai membunuh itu kasusnya berbeda, dalam arti istri yang selingkuh lalu dibunuh, istri nipu keuangan dibunuh. Selalu kalau sampai suami bunuh istri itu biasanya memang ada alasan. Jadi alasan di mana istri ada kesalahan. Ya, malah istri yang berkhianat, istri yang menghabiskan uang suami, diam-diam ngasih uang yang suami kerja cari buat ibunya si istri. Jadi ada unsur kesalahan, memang kesalahannya harusnya tidak layak untuk sebuah pembunuhan.
tapi suaminya marah dan membunuh. Itu selalu pembunuhan, nggak ada yang misalnya istrinya tanpa sebuah kesalahan. Jadi kalau istrinya nggak punya sebuah kesalahan, nggak perlu takut sampai dibunuh. Walaupun misalnya suaminya memang temperamental, orang kolerik, keluarganya memang kasar, turun-temurun memang suka begitu, bentak-bentak, bahkan main tangan, tapi pasti tidak dalam hal membunuh, gitu ya. Lalu kalau berantem mungkin pernah mencekik atau begitu, tapi kebanyakan tempeleng, tendang, pukul, karena itu tidak membunuh. Jadi sebenarnya pada waktu kejadiannya masih di situ, harusnya itu diselesaikan dengan membangun relasi yang baik. Apa yang memicu suami marah? Ya, misalnya makannya terlambat, gitu ya, jangan terlambat lagi. Kan orang tuh nggak ada misalnya makannya enak banget, sini kamu tak gebukin, makananmu enak banget, kan enggak, gitu ya. Atau bapak sama anak, gitu, nggak ada. Pak, anaknya Pak, nilai aku 10, kurang ajar kamu, papa aja 5, kamu 10, kamu melebihi papa yang tak gebukin, nggak ada. Memang gebukin anak itu nggak benar, tapi ada bapak yang gebukin anak waktu anak nggak bikin PR, anak nggak belajar. Nah caranya gimana? Ya anak harus belajar supaya nggak digebukin orang tuanya. Sama juga istri. Ketika suami KDRT, maka apa-apa yang memicu KDRT itu kan bisa dibikin daftarnya, itu yang dibawa dalam doa. Nah, lalu doa misalnya, Tuhan, kalau memang ini bukan jodoh saya, ceraikan, itu juga doa yang tidak alkitabiah. Jadi yang menjawab doa bukan Tuhan, itu setan. Karena yang mengendaki percayaan itu setan. Sudah menikah, sudah diizinkan, berarti sudah diizinkan Tuhan, itu sudah pernikahan yang dari Tuhan. Kalau belum menikah, cari pacar, itulah berdoa, Tuhan, cari pimpin supaya aku dapat jodoh yang dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kalau sudah menikah, sudah tidak saatnya lagi berdoa bahwa kalau bukan dari Tuhan, ceraikan. Nggak ada lagi. Tuhan membenci perceraian, tidak seiman menangkan dia. Jadi, apalagi yang membuat itu bukan dari Tuhan, itu pilihan. Karena manusia punya kehendak bebas, itu sebuah keputusan, di mana pernikahan itu harus bertanggung jawab dengan keputusan yang dia lakukan. Jadi tidak boleh nanti kalau berdoanya Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, ceraikan Tuhan dengan cara apapun juga. Saya khawatir yang menjawab bukan Tuhan, tapi setan. Jadi hati-hati dengan berdoa yang bukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan izinkan saya, misalnya apa, bercerai. Nggak bisa. Tuhan kalau saya ada kesempatan, saya mau ambil barang tetangga, dilarang mencuri, kok gimana dikasih kesempatan? Wah, habis berdoa bener tetangganya pergi semuanya. Ini berarti kesempatan Tuhan berikan, nggak bisa. Jadi kalau ada masalah, selesaikan. Jangan sampai nanti ketika ada masalah, lalu nggak berbicara, suami nggak dilayani, suami pergi. Aduh, jawaban Tuhan. Bukan jawaban Tuhan. Itu adalah akibat dari sebuah kesalahan. Ketika suami pergi, kalau saya ketemu suaminya ini, pasti dia bisa bercerita kenapa dia pergi. Karena merasa ditolak, nggak dilayani, istrinya dingin atau frigid, dia merasa lebih rohani, dominan, dia merasa minder, dan sebanyak mungkin alasan yang lain yang pasti akan ada. Jadi dua orang seseorang pergi meninggalkan suaminya atau istrinya, pasti dia punya alasan untuk hal itu. Jadi pasti ada, nggak mungkin ya, nggak mungkin, pasti. Jadi orang yang rendah hati, orang yang mau mengakui kesalahannya. Nah sekarang ini udah terlanjur ya. Ketika ditanyakan kasusnya sudah bertahun-tahun, suami sudah pergi juga nggak dicari, karena mungkin malah nganggap, aduh haleluya Tuhan jawab doa saya, kan begitu kan. Bukan Tuhan yang jawab doa, setan menurut saya, maaf saya bicara kasar gitu ya. Harusnya waktu pergi dicari. Kalau niatnya keluarga boleh, niatnya pernikahan boleh, waktu suami pergi itu dicari, bukan ada puji Tuhan jawab doa saya, Herodesnya pergi. Jangan. Ini kan udah salah attitude, karena salah attitude jadi salah doa. Sehingga kegiatan terjadi yang tidak baik dianggap jawaban Tuhan. Inilah perlu punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Ketika ada hal yang menuju ke arah perceraian, berarti bukan kehendak Tuhan, dan tidak boleh berdoa yang bukan kehendak Tuhan. Anda mau berdoa, Tuhan, ini anak saya bandel banget, mungkin bukan anak saya, kalau bisa Tuhan panggil, lalu anaknya sakit, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Enggak kan? Anak sakit jadi obati. Jadi tidak ada kehendak Tuhan mau cabut nyawa anak kita. Sama juga dengan perceraian, jadi tidak ada kehendak Tuhan. Tuhan benci perceraian, bagaimana dia akan menjawab doa untuk sebuah perceraian. Jadi ini perlu dibetulkan dulu, supaya ibu ini pun juga benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan terima kasih, Tuhan sudah bikin suami saya kabur. Tuhan bisa marah loh, memangnya saya bikin dia kabur, kamu yang bikin kabur. Jangan sampai sudah salah di hadapan Tuhan, menyalahkan Tuhan lagi. Atau menuduh Tuhan yang melakukan hal itu. Ini kan menjadi salah. Jadi saya bukan hanya soal gimana menghadapinya ini ya, sikap ini perlu dibetulkan loh. Jangan sampai punya sikap
bahwa itu kejadian itu Tuhan yang atur. Saya yakin bukan. Kenapa? Karena Tuhan sekali lagi membenci perceraian. Dia tidak mungkin mengizinkan situasi ya hal itu dirancang oleh Tuhan. Karena bukan Tuhan yang mencobai, manusia dicobai oleh dirinya sendiri, dan manusia juga punya andil untuk membawa situasi pada situasi berikutnya. Ya, maka pertama dia harus minta ampun dulu untuk kesalahannya. Nah, selama suaminya belum menikah lagi, menurut saya masih ada kemungkinan untuk pulih kembali. Maka yang penting bukan hanya WA, bukan hanya cari, kalau perlu cari ke rumah keluarganya, ya. Kalau memang mau mencari. Kalau tidak, ya sudah. Hidup selibat sampai mati, tapi hidup dalam damai dengan suami dan tidak menikah lagi. Jadi kalau sampai misalnya saat ini kondisinya dia udah ceraikan suaminya, sudah terlanjur gimana lagi? Ya udah, ikuti aja standar yang di Alkitab bahwa kalau bercerai maka tidak boleh menikah lagi, selibat sampai mati. Kalau suaminya ternyata belum menikah lagi, ada opsi pemulihan. Ternyata suaminya udah menikah lagi, udah punya anak, ya sudah biarkan dia hidup dalam keadaan seperti itu. Mudah-mudahan dia bertobat dan hidup dalam keadaan yang seperti itu. Kan suaminya bisa menjadi keadaan seperti yang ditanyakan pertanyaan sebelumnya kan. Pak, ini ada orang sudah menikah, sekarang punya anak, lalu bertobat, boleh nggak melayani? Nah, suaminya yang saat ini pergi pun kan bisa dalam kondisi seperti itu. Kalau dia sekarang sudah menikah, lalu kenal Tuhan, masuk gereja, ketemu gereja yang benar, dimuridkan, ya dia nggak bisa balik lagi sama ibu. Tapi ibu tetap hidup sendiri, ya, dan hidup dengan benar. Belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jangan berdoa minta sesuatu yang sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Ya, mengerti betul. Makanya kita berkata Roma 12, supaya kita belajar dan mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna, sehingga kita tidak akan berdoa hal yang bukan kehendak Tuhan. Ya, supaya kita kenal betul siapa Tuhan kita, apa yang menyenangkan Dia, apa kehendaknya. Baik berdoa untuk diri sendiri ataupun berdoa untuk orang lain, maka kita harus berdoa seperti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, kehendak Tuhan sudah jelas. Kehendak Tuhan itu jelas. Dasarnya apa? Firman Tuhan yang hitam di atas putih ditulis menjadi rambu-rambu. Jadi itu menurut saya hal yang sudah clear. Kehendak Tuhan soal perceraian sudah jelas. Ya, kalau misalnya Tuhan, anak saya dokter atau insinyur, nah nggak ada ayatnya, ya kan? Ini kita boleh berdoa minta pimpinan Tuhan. Tapi kalau misalnya, aduh, anak saya atau punya mantu berantem terus, Tuhan kalau bukan jodoh ceraikan. Berantem bukan diceraikan. Konseling, dididik dengan baik, dewasa psikologis, sehingga bisa mengerti perbedaan keunikan, belajar komunikasi, sehingga tidak bertengkar lagi. Jadi hal-hal yang sudah pasti, ya, misalnya kayak kita bicara bukan yang bertanya, sekarang punya anak dan mantu, mungkin ibu sayang banget sama anaknya, mantunya kok jahat dan begitu. Sudah menikah, kita mau bilang itu pernikahan bukan kehendak Tuhan, nggak bisa. Ya, kehendak Tuhan, sudah menikah, sudah kehendak Tuhan. Ada masalah diselesaikan. Ya, dan penyelesaiannya bukan bercerai. Jadi tidak ada perceraian yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah terlanjur, berarti sudah terlanjur melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Sama seperti orang terlanjur membunuh. Bahkan membunuh aja jangan membunuh, tapi Tuhan nggak bilang aku membenci orang yang bunuh. Tapi perceraian, selain jangan bercerai, ditambah ayat aku benci sama orang yang perceraian. Nah, kalau kita dibenci Tuhan, melakukan sesuatu yang dibenci Tuhan, jelas kita harus membuat Tuhan sayang dengan kita. Dengan cara apa? Ya, Tuhan itu untungnya maha baik, maha pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahwa Allah itu setia dan adil. Jika kita minta ampun, maka Dia mengampuni. Dan tentunya harus dibuktikan dengan tidak berbuat dosa lagi. Jadi yang sudah terlanjur, sekaligus untuk sebagai penutup ya, yang sudah terlanjur bercerai, minta ampun. Kalau sudah minta ampun, ya sudah. Ya, nggak perlu 2 kali. Tapi kalau belum minta ampun sama Tuhan, minta ampun untuk dosa yang pernah dilakukan, karena dosa ini termasuk dosa, ya memang dosa besar kecil sama-sama neraka. Tapi bohong, punya uang bilang nggak punya, sama bercerai, itu jelas level dosanya berbeda. Sama juga kan, orang kita ini masuk surga, percaya Tuhan Yesus. Tapi sebelum masuk surga, kita dihakimi tidak untuk surga neraka. Anda berbuat baik 1 kali sama 1000 kali setelah lahir baru, upahnya kan beda. Makanya surga itu ada ilustrasi seperti kerajaan, ada tingkat kemuliaan, akan ada mahkota. Setelah bertobat lahir baru, Anda membawa orang ke surga 1 sama 10, upahnya beda.
Setelah lahir baru diselamatkan, Anda menolong 1 orang sama 10 orang, upahnya beda. 10 orang sama-sama tulus ya, kan begitu ya. Jadi, tapi sama juga. Pernah berzina sekali sama 10 kali, pasti tingkat kemuliaannya berbeda. Orang hidup 1 kali, setelah itu dihakimi. Jadi, sama-sama masuk surga, kita harus hidup setelah lahir baru ini semakin berkenan, semakin menyenangkan Tuhan. Apalagi pernah melakukan yang dibenci sama Tuhan. Maka kita harus sekarang betul-betul mengabdi, menebus istilahnya kesalahan masa lalu dengan melanjutkan hidup ini ke depan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Jangan lagi yang selain melakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, berdoa jelas-jelas yang bukan kehendak Tuhan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Oke, semoga apa yang dijabarkan hari ini oleh Pak Jarod bisa menjawab setiap pertanyaan kita ya Ibu-Ibu. Terima kasih Pak Jarod untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta segenap keluarga. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik. Ibu-ibu dan teman-teman bisa melihat di layar ada QR code yang ditampilkan. Ibu-ibu dan teman-teman bisa memberikan persembahan melalui scan QR code tersebut atau mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran, untuk apa yang kami terima hari ini, untuk firman-Mu yang sudah ditabur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami boleh mendapat insight yang baru, pengertian yang lebih lagi Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memberi persembahan, kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, dan kiranya ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap usaha, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk kegiatan Women of